Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai negosiasi bisnis yang berjudul mengatasi kesulitan dalam negosiasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Leo Stephen Selaban, di sebelah kiri saya ada. Nama saya Nurifon Bahri. Sebelah kanan saya. Dan saya Puspita Sari Stianingrum. Saya sendiri Yosiano Fitia. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai menambahkan pihak ketiga ke dalam proses negosiasi dua pihak. Jadi ada beberapa proses negosiasi pihak ketiga dalam dua pihak. Yang pertama itu negosiasi seringkali tegang dan sulit. Maksudnya dapat menyebabkan frustasi dan kemarahan. Lalu yang kedua, negosiasi atas masalah kritis dapat mencapai jalan buntu atau deadlock. Lalu yang ketiga itu, intervensi pihak ketiga mungkin merupakan satu-satunya cara untuk mengembangkan negosiasi. Yang kedua, manfaat dan kewajiban intervensi pihak ketiga. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, menciptakan ruang bernafas atau periode pendinginan. Yang kedua, membangun kembali atau meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, memfokuskan kembali pada masalah substansif. Dan yang terakhir itu memperbaiki hubungan yang tegang. Lalu selanjutnya ada keterlibatan pihak ketiga. Yang pertama, intervensi pihak ketiga sesuai ketika negosiator percaya kepada mereka dan tidak bisa lagi mengelola situasi sendiri. Yang kedua, ketika satu negosiator meminta intervensi, proses itu harus dapat diterima oleh pihak lain. Dan yang terakhir, jika hanya satu pihak yang mengakui perlunya intervensi pihak ketiga, ia mungkin harus membujuk pihak lain untuk menyetujuinya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai menambahkan pihak ketiga ke dalam proses negosiasi dua pihak. Jadi ada beberapa proses negosiasi pihak ketiga dalam dua pihak. Yang pertama itu negosiasi seringkali tegang dan sulit. Maksudnya dapat menyebabkan frustasi dan kemarahan. Lalu yang kedua, negosiasi atas masalah kritis dapat mencapai jalan buntu atau deadlock. Lalu yang ketiga itu, intervensi pihak ketiga mungkin merupakan satu-satunya cara untuk mengembangkan negosiasi. Yang kedua, manfaat dan kewajiban intervensi pihak ketiga. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, menciptakan ruang bernafas atau periode pendinginan. Yang kedua, membangun kembali atau meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, memfokuskan kembali pada masalah substansif. Dan yang terakhir itu memperbaiki hubungan yang tegang. Lalu selanjutnya ada keterlibatan pihak ketiga. Yang pertama, intervensi pihak ketiga sesuai ketika negosiator percaya kepada mereka dan tidak bisa lagi mengelola situasi sendiri. Yang kedua, ketika satu negosiator meminta intervensi, proses itu harus dapat diterima oleh pihak lain. Dan yang terakhir, jika hanya satu pihak yang mengakui perlunya intervensi pihak ketiga, ia mungkin harus membujuk pihak lain untuk menyetujuinya. Selanjutnya saya akan membahas manfaat dan kewajiban intervensi pihak ketiga. Di sini manfaatnya ada, yang saya ambil itu ada 4, yaitu menciptakan ruang bernafas atau periode pendinginan. Nah, fungsinya pihak ketiga di dalam negosiator itu adalah sebagai penengah dari kedua negosiator tersebut, yang dimana negosiator tersebut maksain untuk mencapai tujuannya masing-masing. Jadi pihak ketiga di sini sangat berfungsi untuk penengah dari negosiator tersebut. Lalu membangun kembali atau meningkatkan komunikasi. Jadi negosiator ini bertujuan untuk gimana caranya agar masing-masing negosiator itu tidak memaksakan kehendak mereka. Jadi mereka bisa berpikir secara baik gimana caranya agar mereka sama-sama mendapatkan keuntungan. Lalu memfokuskan kembali pada masalah substansif. Dan yang terakhir itu memperbaiki hubungan yang tegang. Jadi ketika negosiator tadi yang saya ucapkan terjadinya konflik antara negosiator tersebut, maka di sini pihak ketiga bertujuan atau tujuannya adanya pihak ketiga di sini, gimana caranya negosiator tersebut bisa berhubungan baik kembali, yang tadi hubungannya tegang bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu yang terakhir saya akan membahas masalah keterlibatan pihak ketiga. Di sini intervensi pihak ketiga sesuai negosiator percaya mereka tidak bisa lagi mengelola situasi sendiri. Jadi ketika negosiator itu kedua negosiator tersebut telah mencapai titik buntu atau deadlock, maka mereka akan
membutuhkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini orang yang mereka percayai dapat membantu mereka untuk memecahkan masalah mereka. Yang kedua, ketika suatu negosiator meminta intervensi, proses itu harus dapat diterima oleh pihak lain. Intervensi maksudnya di sini adalah ketika pihak ketiga itu memberikan seperti masukan atau solusi, maka kedua negosiator harus dapat menerima itu. Karena pihak ketiga yang mereka undang tersebut adalah orang yang mereka percayai sebelumnya. Selanjutnya, jika hanya satu pihak yang mengakui perlunya intervensi pihak ketiga, ia mungkin harus membujuk pihak lain untuk menyetujuinya. Nah, karena dua negosiator, maka dibutuhkan kesepakatan nih, di mana kedua belah pihak juga harus setuju. Kedua belah pihak atau masing-masing pihak harus setuju di mana untuk mengundang orang pihak ketiga sebagai intervensi mereka. Jadi kalau hanya satu orang yang setuju, maka orang tersebut harus gimana caranya agar negosiator yang satu lagi mau untuk intervensi pihak ketiga. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang tadi, yaitu metode intervensi formal. Ada 3 jenis dasar intervensi pihak ketiga formal. Yang pertama ada arbitrasi. Nah, arbitrasi sendiri yaitu menyelesaikan perselisihan dengan meminta pihak ketiga yang netral untuk menentukan keputusan. Nah, arbitrasi sendiri juga ada 3 bentuk dari arbitrase. Yang pertama yaitu arbitrase sukarela. Arbitrase sukarela sendiri adalah eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua pengadilan negeri tetapi para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela terhadap apa yang telah diputuskan oleh arbitrase yang bersangkutan. Yang kedua, eksekusi secara paksa. Yaitu secara paksa adalah bagaimana pihak yang harus melakukan eksekusi, tetapi secara sukarela tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya paksa. Nah, dalam hal ini campur tangan pihak pengadilan diperlukan dengan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut. Misalnya dengan melakukan penyitaan. Selanjutnya keterkaitan arbitrase, dan yang terakhir arbitrase pengaduan. Terus yang kedua ada mediasi. Mediasi yaitu upaya agar para pihak sendiri mengembangkan dan mendukung perjanjian. Mediasi juga bisa disebut bentuk negosiasi yang dibantu. Mediasi dapat membantu mengurangi atau menghilangkan hambatan pada permasalahan dan menambah nilai pada proses negosiasi. Selanjutnya, model mediator, pilihan dan perilaku. Tahapan dalam proses mediasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama ada persiapan pre-mediasi, yang kedua tahap awal mediasi, yang ketiga tahap menengah dan mediasi, yang terakhir ada tahap akhir dari mediasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, sini saya akan melanjutkan yang itu proses konsultasi perilaku. Proses konsultasi perilaku yaitu ada 3 macam. Yang pertama, langkah pertama adalah sering memisahkan para pihak dan mewawancarai mereka secara individu. Yang kedua yaitu konsultan menyusun serangkaian dialog atau konfrontasi antara para pihak. Yang ketiga, konsultan proses mendorong para negosiator untuk menghadapi perbedaan mereka. Selanjutnya yaitu menggabungkan metode intervensi formal. Kerugian dari arbitrase termasuk yaitu ada 3 macam. Yang pertama, konsekuensi negatif bagi negosiator ketika mereka mengantisipasi intervensi para pihak ketiga. Yang kedua yaitu penghapusan kontrol hasil dari negosiator. Yang ketiga yaitu kemungkinan kurangnya komitmen untuk mengimplementasikan hasil yang dipaksakan. Yang selanjutnya itu metode intervensi informal. Sini ada 3 gaya dominan. Yang pertama, intervensi inkuisitorial, memberikan kontrol tinggi atas proses dan keputusan, yaitu mengajukan pertanyaan, mengontrol siapa yang berbicara, menciptakan solusi. Yang kedua yaitu intervensi permusuhan.
Pertama itu memberikan kontrol tinggi atas keputusan tetapi bukan prosesnya. Yang kedua, secara pasif mendengarkan lalu mengambilkan keputusan. Yang ketiga, yaitu memberikan dorongan. Melakukan kontrol rendah atas proses dan tidak ada kontrol atas keputusan. Jika Anda tidak menemukan solusi, saya akan memaksakannya. Yang terakhir yaitu timing of the intervention. Di sini ada 3 tahap general. Yaitu yang pertama untuk mencegah konflik, yaitu yang pertama mencegah konflik sebelum muncul, memecahkan masalah, konflik yang timbul dapat ditangani, menampung konflik yaitu konflik yang sedang berjalan dan merupakan tantangan untuk diselesaikan, ditampung. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang alternatif dispute resolution system. Sistem penyelesaian sengketa alternatif yaitu merupakan sistem untuk penyelesaian suatu penyelesaian. Nah, sistem ADR preventif itu penyebab dalam kontak untuk pelisihan masuk ADR secara otomatis. Yang kedua itu sistem ADR negosiasi mekanisme merupakan bagi pihak untuk penyelesaian perselisihan tanpa bantuan pihak ketiga. Sedangkan sistem ADR yang difasilitasi berikan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan perselisihan. Alternatif dispute resolution system ada 5 fitur yang sehat, yaitu 1. Mereka mencakup semua, diganti, digunakan oleh semua orang untuk berbagai macam masalah. Sedangkan yang kedua itu adanya konflik komponen budaya di mana konflik dapat muncul dan ditangani dengan baik. Sedangkan yang ketiga itu adanya berbagai akses point dan sistem. Dan yang keempat adanya berbagai macam opsi dan pilihan yang memungkinkan orang untuk menyelesaikan hubungan dengan pelatih dan mediator. Sedangkan yang kelima itu membantu struktur institusi sistem ADR dan memberikan perlindungan. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kami mohon maaf. Kami ucapkan atas perhatiannya. Terima kasih.